Proses kegiatan belajar mengajar merupakan mata rantai yang menghubungkan antara guru dan siswa untuk menciptakan komunikasi yang baik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik bila terdapat kecocokan antara guru dan siswa. Guru harus mampu memiliki kecocokan secara personal maupun akademis. Sedangkan siswa harus mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Bila ini tidak dapat ditempuh, maka tujuan yang telah ditentukan tidak akan tercapai. Setelah membangun kecocokan, komunikasi yang baik antara guru dan murid harus selalu dijaga. Salah satunya adalah dengan mencairkan suasana agar tidak terkesan tegang dan kaku saat proses belajar mengajar berlangsung. Berbagai upaya penyegaran dan pendekatan personal untuk setiap siswa harus diciptakan oleh guru dengan kreasi dan inovasi, sehingga suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Dalam proses belajar mengajar, ada kalanya diperlukan pengaturan tekanan berupa ketegasan mengajar. Namun, yang perlu diingat bahwa dalam memberikan tekanan harus sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis siswa, agar siswa juga mau memahami dan menyadarinya. Dengan demikian, komunikasi yang baik antara guru dan siswa akan dapat terjalin dengan baik. Berbagai pendekatan dapat digunakan guru dalam mendidik para pelajar pada proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya guru hanya perlu mengarahkan dan memerintahkan pelajar menurut kehendaknya. Ada kalanya juga guru mengajak para pelajar bersama-sama menyelesaikan topik yang dibincangkan. Seorang guru yang ditakuti pada dasarnya dianggap tidak berhasil dalam menjalankan komunikasi yang efektif. Karena tanpa komunikasi yang baik, hasil yang dituai juga tidak akan memuaskan. Terdapat minimal 5 strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya untuk menciptakan atau membangun komunikasi efektif dalam pembelajaran. Seperti penghargaan atau respect, empati, audible, jelas maknanya, dan rendah hati. Yang pertama adalah penghargaan. Komunikasi harus diawali dengan rasa saling menghargai. Adanya penghargaan biasanya akan menimbulkan kesan serupa dari si penerima pesan. Bila ini dilakukan, maka peserta didik pun akan melakukan hal yang sama ketika berkomunikasi dengan guru. Yang kedua adalah empati. Guru yang baik tidak akan menuntut peserta didiknya untuk mengerti keinginannya, tetapi ia akan berusaha memahami peserta didiknya terlebih dahulu. Ia akan membuka dialog dengan mereka, juga mendengar keluhan dan harapan mereka. Di sini berarti seorang guru tidak hanya melibatkan komponen indrawinya saja, tapi melibatkan pula mata hati dan perasaannya dalam memahami berbagai perihal yang ada pada peserta didiknya. Strategi ketiga adalah audible. Audible berarti dapat didengarkan atau bisa dimengerti dengan baik. Sebuah pesan harus dapat disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima oleh si penerima pesan. Raut muka yang cerah, bahasa tubuh yang baik, kata-kata yang sopan, atau cara menunjuk termasuk dalam komunikasi audible. Strategi keempat adalah kejelasan makna. Pesan yang disampaikan oleh guru harus jelas maknanya, tidak menimbulkan banyak pemahaman, terbuka, dan transparan. Ketika berkomunikasi dengan peserta didik, seorang guru harus berusaha agar pesan yang disampaikan bisa jelas maknanya. Salah satu caranya adalah berbicara sesuai bahasa yang mereka pahami. Strategi keempat adalah rendah hati. Sikap rendah hati mengandung makna saling menghargai, tidak memandang rendah, lemah lembut, sopan, dan penuh pengendalian diri.
Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki seni dalam mengajar. Oleh karena itu, untuk mencapai interaksi belajar mengajar yang efektif, tentu perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru dengan siswa. Sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang berdaya guna dalam mencapai tujuan pengajaran. Sujana tahun 2009 mengemukakan bahwa ada 3 pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara pendidik dan peserta didik. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini, guru aktif sedangkan siswa pasif. Contoh, jenis komunikasi ini adalah ceramah di depan kelas. Komunikasi jenis ini kurang banyak menghidupkan kegiatan siswa belajar. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi 2 arah. Pada komunikasi jenis ini, guru dan siswa dapat berperan sama, yakni memberi aksi dan penerima aksi. Keduanya dapat saling memberi dan saling menerima. Komunikasi ini lebih baik dari komunikasi satu arah, karena kegiatan guru dan siswa relatif sama dan tidak menjadikan siswa sebagai objek pasif. Yang ketiga, komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi jenis ini tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa, tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Proses belajar mengajar dengan pola komunikasi seperti ini menumbuhkan siswa belajar aktif. Seperti diskusi, simulasi merupakan strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan komunikasi jenis ini. Dalam komunikasi terdapat berbagai unsur, yaitu adanya komunikator atau pembawa pesan, komunikan atau penerima pesan, ada tujuan yang hendak dicapai, ada suatu pesan atau gagasan yang hendak disampaikan, ada saluran yang dapat menghubungkan sumber informasi dengan penerima informasi, adanya umpan balik dari komunikan, dan adanya noise, yaitu gangguan yang tidak direncanakan dalam proses komunikasi. Terdapat beberapa strategi pengajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu, yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, praktek, latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung, indirect instruction. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal, resource person. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa secara berpasangan. Yang keempat, strategi belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sequence induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar,
dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. Yang kelima, strategi belajar mandiri, independent study. Strategi belajar mandiri merujuk kepada penggunaan metode-metode pembelajaran yang tujuannya adalah mempercepat pengembangan inisiatif individu siswa, percaya diri, dan perbaikan diri. Fokus strategi belajar mandiri ini adalah merencanakan belajar mandiri siswa di bawah bimbingan atau supervisi guru. Belajar mandiri menuntut siswa untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya. Metode pembelajaran langsung meliputi ceramah, demonstrasi, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan, perbandingan, kontras, dan pertanyaan didaktik. Metode pengajaran tidak langsung meliputi inquiry, studi kasus, pemecahan masalah, reflektif, dan peta konsep. Metode pengajaran interaktif meliputi diskusi, debat, pemecahan masalah, cooperative learning, kelompok tutorial, bermain peran, dan wawancara. Metode belajar melalui pengalaman meliputi simulasi, visual atau organisasi grafik, bermain peran, observasi survei, dan field trips. Dan metode terakhir yaitu metode belajar mandiri, meliputi pekerjaan rumah, karya tulis, proyek penelitian, belajar berbasis komputer, dan e-learning.